Selamat siang, perkenalkan nama saya Astrid Ajis dengan NIM 17030300083 di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Korupsi, Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial Global. Sebagian besar populasi dunia hidup dalam kemiskinan. Perkiraan jumlah orang hidup dalam kisaran pendapatan antara kurang dari 1 hari dan 4 berkisar dan 2 hingga 4 miliar. Globalisasi dan resesi global baru-baru ini telah mempengaruhi individu di negara maju dan berkembang dengan lebih kuat efek di negara berkembang. Meskipun individu di negara berkembang mungkin memiliki tempat terbatas untuk berekspresi ketidakpuasan mereka, aktivitas geopolitik baru-baru ini di beberapa negara maju membawa untuk meringankan ketidakpuasan dengan globalisasi di resesi global. Para pendukung globalisasi berpendapat bahwa globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, kewirausahaan, aktivitas inovatif, meningkat efisiensi dan produktivitas. Bukti juga menunjukkan hal ini. Peningkatan perdagangan telah meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dalam masyarakat. Menemukan perdagangan untuk secara positif mempengaruhi inovasi teknologi di suatu negara berdasarkan data perusahaan dan industri dari 18 negara berkembang. Menariknya, mereka menemukan bahwa hubungan positif lebih kuat di tingkat perusahaan daripada tingkat industri. Perusahaan di Argentina dan menunjukkan perusahaan itu memodernisasi teknologi ketika dihadapkan pada persaingan dan peluang yang dihadirkan oleh liberalisasi perdagangan, menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan meningkat. Inovasi tingkat perusahaan menggunakan sekumpulan perusahaan heterogen dan ukuran inovasi yang mencangkup penelitian dan pengembangan. Hemat biaya dalam sebuah studi tentang perusahaan Chile menemukan bahwa ketika dihadapkan dengan persaingan dari impor, perusahaan cenderung meningkatkan kualitas produk atau berinovasi produk baru. Beberapa studi memasukkan kasus industri atau negara tertentu seperti pembuat katup di Amerika Serikat. Bab 2 tentang besar kesejahteraan sosial. Bangkitnya negara kesejahteraan. Namun negara kesejahteraan dikonseptualisasi sebagai negara yang berkomitmen untuk memodifikasi permainan kekuatan sosial atau pasar untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar. Mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai memiliki berbagai jenis pro-publik disubsidi oleh keuangan publik. Pemerintah dapat menciptakan bantuan sosial untuk program dan asumsi untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan sebagai besar program ini menyediakan layanan terkait perawatan kesehatan, pengasuhan, pendidikan, jaminan sosial, dan layanan untuk peluasan program kesejahteraan terutama terjadi selama tahun 1960-an dan 70-an di hampir semua negara industri, tetapi program kesejahteraan tetap ada cenderung kecil dalam jumlah dan cakupan di banyak negara berkembang. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan
pendapatan. Masalah ketimpangan ekonomi telah menjadi argumen sentral baik di kalangan kritikus maupun pendukung globalisasi dan telah menjadi topik utama di lokal dan arena politik nasional di seluruh dunia. Di negara-negara seperti Inggris Raya dan Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, ketidaksetaraan pendapatan telah disalahkan di globalisasi dan berkaitan dengan nasionalisme ekonomi dan bahkan gerakan populis di beberapa negara. Di negara berkembang, masalah ketimpangan sudah berlangsung selama sejarah, tetapi telah mengambil wajah baru dengan globalisasi. Beberapa penyebab tambahan yang mendasari ketimpangan. Perdebatan antara hubungan antara ketimpangan pendapat dan pembangunan adalah masih belum diselesaikan pada saat yang sama. Para peneliti mencoba untuk menentukan caranya. Instruktur sosial dan institusi politik lainnya dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan tingkat dalam masyarakat. Misalnya, lembaga politik demokratif lebih cenderung melakukannya mengurangi ketidaksetaraan daripada kondisi otoriter atau masyarakat oligarki. Sering dengan perkembangan ekonomi, faktor mikroekonomi lainnya seperti inflasi, kebijakan pendidikan, dan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mempertajam fokus mereka pada peran keuangan. Sektor globalisasi telah menempatkan lebih besar pada pembangunan sektor keuangan, juga liberalisasi keuangan dan perubahan menjadi signifikan terutama di banyak orang negara berkembang yang berasal dari perencanaan pusat atau tradisi ekonomi proteksionis. Kepemilikan tanah dan kepemilikan aset. Di negara berkembang, tanah merupakan aset utama dan merupakan sarana investasi, akumulasi kekayaan, transfer kekayaan antar generasi, dan tentu saja mendapat fakta. Sekitar 70-80% penduduk perdesaan berkembang negara memiliki pertanian sebagai sumber pendapatan utama, sehingga pertumbuhan pertanian sektor dapat membantu mengurangi ketimpangan di negara-negara ini. Namun sejarah negeri ini, sistem tenurial di banyak negara berkembang juga mencerminkan distribusi yang tidak merata itu berasal atau berburuk dengan kolonialisme. Kesenjangan upah berdasarkan gender. Selama beberapa dekade terakhir, organisasi internasional di pemerintahan berbeda negara-negara telah mempromosikan dan menerapkan kebijakan untuk mendorong perempuan dalam pekerjaan. Pasar dan arena politik. Namun, partisipasi pasar tenaga kerja tetap pada level 40-50% di beberapa negara. Di banyak negara berkembang, perempuan memiliki akses terbatas ke pasar tenaga kerja formal, terutama dibanding wanita di negara maju. Kewirausahaan, sebuah tinjauan kewirausahaan dan lingkungan eksternal. Kegiatan kewirausahaan dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan tunjangan lainnya. Namun tidak semua negara mengalami hal serupa tingkat aktivitas kewirausahaan. Sebaliknya, ini bervariasi
di berbagai wilayah dan di negara dengan tingkat pendapat yang berbeda. Perkembangan ekonomi di negara memiliki pengaruh yang signifikan, berdampak pada aktivitas kewirausahaan, dan negara yang lebih maju cenderung menghasilkan lebih banyak aktivitas kewirausahaan, menyarankan bahwa ini bisa terjadi dikaitkan dengan kebijakan. Kewirausahaan menghasilkan pertumbuhan karena berfungsi sebagai kendaraan atau untuk inovasi dan perubahan, dan karena itu sebagai saluran untuk tumpahan pengetahuan. Jadi di dalam rezim globalisasi yang meningkat, di mana komparatif tingkat negara-negara bergeser ke aktivitas berbasis pengetahuan, tidak hanya itu, kewirausahaan memainkan peran lebih penting, tetapi dampak dan kewirausahaan itu adalah untuk menghasilkan pertumbuhan, menunjukkan itu dan negara berhasil tinggi memiliki aktivitas kewirausahaan lebih dari 4 kali lipat negara berpenghasilan rendah dan menengah.